Menemani Anda pendengar di Lintas Jakarta Sore. Selamat sore, tentunya masih bersama dengan saya Binda Umar ya. Dan selamat sore untuk Anda yang mungkin juga masih di perjalanan sambil juga mendengarkan tema pembahasan kami. Silakan Anda juga bisa ikut beropini terkait mengenai sudah amankah transportasi publik di DKI Jakarta khususnya. Dan kami akan menghadirkan juga obrolan di sore hari ini sekaligus masih mengundang Anda untuk bisa beropini melalui WhatsApp di 0812 1234912. Silakan Anda boleh bergabung, ketik nama dan juga domisili Anda dan opini Anda. Sekaligus juga yang mau berbagi informasi traffic di sore menjelang malam ya. Seperti apa pergerakan arus lalu lintas di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Anda boleh menyampaikan. Dan saya mau menyapa di line telepon sudah terhubung dengan pendiri Koalisi Pejalan Kaki bersama dengan Bang Alfred Sitorus. Selamat sore Bang Alfred. Selamat sore Bina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Bang kabarnya sore hari ini? Sore hari ini tetap masih mau menunggu naik kereta, menunggu agak sepian. Oke, sekarang lagi di mana posisinya berarti di? Masih di kantor karena menunggu masih di kantor. traffic, menunggu traffic supaya agak longgaran, jadi baru naik naik KRL. Iya, nah ini kalau dari Koalisi Pejalan Kaki kemarin saya juga langsung lihat postingannya kan terkait mengenai kecelakaan yang terjadi di Transjakarta, LRT. Namun dari teman-teman Koalisi Pejalan Kaki melihat kondisi ini seperti apa sih? Kalau bicara keamanan transportasi khususnya di publik transportasi ya, yang angkutan umum ya, untuk saat ini menuju ke sebuah peradaban baru sebenarnya si publik transportasinya ya, terlebih di DKI Jakarta karena simpul-simpul transportasi itu antara satu moda dengan moda yang lain itu sudah mulai kelihatan bentuknya gitu. Kelihatan bentuk integrasinya. Jadi ini yang kami mulai lihat adanya sebuah peradaban yang memang menuju ke perpindahan push and pull di mana masyarakat yang tadinya tergantungan menggunakan angkutan pribadinya, kendaraan pribadinya, sudah mulai agak beralih ke angkutan umumnya yang berbasis jalan raya yaitu bis ataupun rel, yaitu menggunakan LRT, MRT ataupun menggunakan KRL komuter lain Jabodetabek gitu. Jadi ini juga kan terlihat ketika rilisnya para operator ini kan ada yang 1 juta penumpang perharinya, ada yang 1 juta penumpang gitu ya, ada yang 1,5 juta gitu ya. Ini juga mulai terlihat bahwa ada shifting ya, perpindahan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Namun kalau dikatakan keamanan dan kenyamanan dari sisi apa, ini faktornya kan banyak. Jadi kalau dari sisi penumpang seperti saya pasti harus aman juga untuk kantong gitu kan. Iya. Jadi dilihat dari sektor tarif gitu ya. Jadi tarif juga mempengaruhi faktor keamanan ekonomi juga gitu ya. Jadi karena kita lihat kan 3/5 dari upah minimum warga kota kan 3/5-nya itu untuk transportasinya kan gitu. Iya. Jadi ini yang sebenarnya harus dijawab ketika hadirnya publik transportasi di DKI Jakarta, terlebih lagi di Jabodetabek punjur gitu ya. Jadi ini juga harus terintegrasi semua agar kita memiliki pilihan gitu. Kan selama ini kan kita berkaca 15 tahun ke belakang kan kita tidak ada pilihan selain kendaraan pribadi berupa roda 2 ataupun roda 4 yaitu mobil dan motor gitu ya. Jadi dan angkutan umumnya juga sebelum-sebelumnya juga kan kita ketahui bahwa kena baju sedikit sobek karena memang bodi angkutan umumnya juga udah karatan dan yang lain-lain gitu ya, macam-macam lah dari sisi kriminalitas, copet dan yang lain-lain, dan saat ini sudah mulai ada pergeseran peradaban tadi. Jadi disitulah sebenarnya kita melihat Koalisi Pejalan Kaki melihat ada sebuah perubahan, bahkan kita melihat bahwa first mile dan last mile-nya itu misalkan lingkup 500 meter, 300 meter itu sudah mulai dibangun fasilitas pejalan kaki untuk menuju angkutan umumnya, baik itu halte ataupun stasiun dan juga terminal-terminal yang dibangun oleh Pemprov ataupun kota kabupaten di penyangganya Jakarta. Tapi ini juga kita jangan berpuas diri karena PR kita masih banyak. Bagaimana target Jabodetabek itu kan 2029 nanti akan memindahkan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadinya ke angkutan umum kan. Jadi ini PR yang sangat panjang saya kira antara DKI Jakarta, BPTJ dan juga Pemprov dan Pemda dan juga pemerintah kota di penyangganya Jakarta. Jadi
kalau mau berpindah ya harus dikasih pilihannya, yaitu angkutan umum yang memang lebih memanjakan penggunanya gitu. Jadi yang saat ini kan yang kami lihat adalah dari koalisi pejalan kaki, kita itu sekarang itu yang berjalan itu bukan kakinya menuju angkutan umum kan, tapi jarinya yang berjalan untuk memesan salah satu moda transportasinya gitu. Nah itu jadi jarinya yang bergerak, jadi bukan kakinya yang bergerak menuju angkutan umumnya gitu. Jadi di sini sebenarnya yang challenge yang cukup tinggi ketika salah satu public transportasi yang sebelumnya belum bisa dijawab, tapi sudah kadung ada pesaingnya yang menjawab lebih dulu, yaitu transportasi online tadi, ojek online, taksi online yang memang lebih menjawab lebih dulu sebenarnya. Akibat ketidaksiapan kita di awal. Nah, disitulah sebenarnya challenge yang cukup tinggi ketika persaingan ini cukup berat ya, ketika pilihan-pilihan itu sudah dikasih dan kenyamanan, keamanan ya, itu juga harus lebih diutamakan untuk menggunakan public transportasi. Dan yang paling utama, Binda, adalah waktu tempuh. Ketika waktu tempuh kami tidak dapat digaransi dari penyangganya Jakarta menuju Jakarta, tidak bisa digaransi, misalkan saya dari Depok ke Jakarta menggunakan bis contohnya, itu kalau sampai 2 jam ya ngapain saya naik bis gitu loh. Karena apa? Saya menggunakan, karena masyarakat berpikiran bahwa kalau saya dari Depok ke Jakarta 2 jam, ya lebih bagus saya menggunakan kendaraan pribadi saya. Padahal mereka sudah harus menghitung waktu, ekonomi dan yang lain-lain gitu ya. Jadi ini juga penting ketika kita bicara bahwa menggunakan public transportasi ini aman, nyaman, terjangkau, dan juga safety. Gitu. Jadi di sini sebenarnya jawaban yang perlu diberikan oleh pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi kepada masyarakat sebagai user. Gitu. Di situ sebenarnya, Binda. Iya, baik. Dan dengan perbaikan-perbaikan yang sudah semakin, kalau tadi dikatakan di awal disinggung terkait mengenai integrasi ya antar moda transportasi publik yang ada di DKI Jakarta. Tapi dengan ada beragam juga peristiwa yang terjadi seperti kemarin, ini artinya juga membuat ada rasa was-was bagi mereka yang pengguna transportasi publik. Bang Alfred melihatnya seperti apa? Betul, insiden kemarin itu membuat perubahan-perubahan peradaban ini jadi buyar kan gitu. Ya, jadi masyarakat dengan ketiadaan pilihan ya tetap masyarakat akan memaksakan diri menggunakan angkutan umum itu. Tapi lagi-lagi kita akan memberikan optimisme kepada masyarakat bahwa ini kelalaian-kelalaian seperti ini juga harus bisa diminimalisir oleh siapapun, baik itu pemerintah, operator gitu ya, bahkan dari sisi pelatihan safety dan yang lain-lain pun harus bisa meminimalisir ini agar perpindahan selama ini sudah mulai berangsur baik dari kendaraan pribadi ke kendaraan angkutan umum, itu sudah mulai berangsur baik. Jadi jangan sampai harapan seperti ini pupus akibat dari kelalaian-kelalaian yang memang terjadi sehari yang lalu gitu ya. Jadi ini juga membuat kita berduka ya, di mana public transportasi kita itu dua public transportasi bersamaan, walaupun yang satu uji coba katanya gitu ya. Tapi kan ini melihat publik, nah nanti kalau saya pakai ini gimana ya gitu ya. Jadi bagaimana cara evakuasi saya dan yang lain-lain, terutama yang berbasis rel yang memang dia layang gitu. Jadi hal-hal seperti ini bagaimana meminimalisir risiko gitu ya. Risikonya itu harus diminimalisir karena apa? Kan banyak juga masyarakat yang rentan akan menggunakan itu kan, terutama ibu hamil, lansia, ya disabilitas. Jadi ini juga harus bisa dikasih jawabannya agar masyarakat bisa lebih optimis menggunakan public transportasi ketimbang kendaraan pribadinya. Itu dari point to point. Kan minimal itu, selain nanti mereka akan ada perpindahan di transit ataupun di TOD, transit oriented development, yang memang lagi dibangun saat ini gencar-gencar oleh pemerintah bersama multi stakeholder. Saya kira ini yang perlu dibangun, tapi yang paling utama, Binda, yang selama ini kan ketika ada kecelakaan apapun itu, yang selalu menjadi yang selalu pengemudi ini yang sebenarnya yang selalu menjadi sebenarnya dia jadi ujung tombak, tapi lagi-lagi pengemudi ini yang selalu paling utama disalahkan gitu. Padahal dari selama ini dia bekerja ibaratnya gitu ya, sebenarnya ini kan menjadi ujung tombak keselamatannya si para pengguna gitu. Nah, seharusnya para pihak-pihak yang terkait harusnya lebih bagaimana si para pengemudi ini juga lebih diperhatikan, jangan sampai
selalu mendapatkan tekanan-tekanan dari semua pihak ketika ada insiden seperti ini. Jadi ini jangan menjadi satu pita hitam bagi kita, tapi bagaimana ini bisa menjadikan sebuah perubahan yang akan lebih cepat agar public transportasi ini itu bisa tetap diminati oleh publik, dan perpindahan dan juga persoalan pencemaran udara dan juga penggunaan lahan yang berlebih yang selama ini dipakai oleh kendaraan pribadi ini bisa diminimalisir dengan menggunakan angkutan umum, yang di mana-mana setiap hari ini kan kita selalu stres, frustasi dengan bahasa macet dan macet. Jadi saya kira ini bisa dijawab oleh pilihan-pilihan yang memang bisa ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang memang bisa berpindah alih moda tadi. Iya, memang kalau bisa dibilang ini cukup banyak PR-nya seperti tadi yang dikatakan oleh Bang Alfred juga. Tapi kalau Bang Alfred kan juga sebagai pengguna transportasi publik, ya, salah satunya KRL, betul ya Bang ya? Betul, saya commuting saya. Nah, mungkin apa yang menjadi catatan juga kalau dalam kehidupan sehari-hari dalam menggunakan transportasi publik, salah satunya KRL, seperti apa yang mungkin yang menjadi catatan dari seorang Bang Alfred? Iya, sehari-hari memang moda utama saya itu adalah menggunakan public transportasi dari point to point ya. Jadi yang paling utama itu ya memang yang harus digaransi yang paling utama itu adalah headway, waktu tempuh, Binda. Jadi kalau itu nggak ada pasti akan ditinggal gitu. Jadi itu yang paling utama, karena apa? Publiknya itu sekarang, publik kita itu udah pintar mengatur waktu gitu ya. Saya ini dari sini ke sana saya harus memerlukan waktu sekian jam. Jadi waktu tempuh itu sangat penting, karena apa? Ketepatan waktu juga harus menjadi sebuah garansi yang diberikan oleh para operator ataupun pemerintah ketika masyarakat mau berpindah alih ya moda transportasinya gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah pendisiplinan si para pengguna tadi kan. Zamannya Pak Jonan itu kan bisa mendisiplinkan tanpa menggunakan kekerasan ya. Betul. Mensterilisasi stasiun, menggunakan sistem etiketing dan yang lain-lain, dan sekarang pengembangannya pakai QR code dan juga barcode gitu ya. Jadi pengembangan seperti ini saya kira juga bisa lebih memanjakan si penggunanya. Jadi serasa menggunakan angkutan umum itu serasa menggunakan mobil pribadi gitu. Jadi itu yang harusnya sebenarnya bisa diberikan agar ya push and pull tadi itu tercapai. Kalau tidak ya saya kira kita masih tetap berargumentasi ngomongin bagaimana sustainable transportasi di kota dan yang lain-lain, tapi hal yang mendasar yaitu ngomongin waktu tempuh, kalau itu nggak bisa dijawab ya saya kira juga ini akan menjadi PR yang sangat panjang kalau ketika kita mau mengalihkan masyarakat nanti 2029 nanti 60% penggunanya itu menggunakan angkutan umum gitu bisa. Itu yang paling mendasar selain hal-hal teknis ya, yang keamanan, kenyamanan, suplainya kurang pada saat di jam peak hour sama rush hour kita impit-impitan. Saya kira itu teknis banget lah. Tapi yang paling utama adalah masyarakat itu pengen saya itu mau menuju ke sana, saya udah harus tahu gitu loh. Jadi jangan sampai lagi publik mau kemana dan dari mana itu dia nggak tahu kemana kan. Dia nggak tahu. Jadi informasi apapun dia harus tahu sebelum dia berangkat, dan dia sudah bisa merencanakan waktunya. Nah itu yang basic banget ketika menggunakan angkutan umum. Nah ini yang perlu disampaikan ke publik yang lain agar bisa menjadi satu pemicu yang baru agar ternyata menggunakan angkutan umum itu ternyata hanya memerlukan ini saja yang paling utama, selain teknis yang lain gitu loh, Binda. Baik, kita berharap mudah-mudahan juga ini stakeholder terkait yang mungkin juga mendengarkan sore hari ini ya. Ini dari suara masyarakat juga terkait ini. Namun Bang Alfred, terima kasih banyak juga waktunya untuk Satu RRI Jakarta. Salam sehat, salam untuk teman-teman di Koalisi Pejalan Kaki ya Bang Alfred ya. Sama-sama, salam sehat semuanya. Selamat sore Bang Alfred. Selamat sore. Demikian pendengar obrolan kami bersama dengan pendiri Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus. Dan silakan untuk Anda juga bisa bergabung ya, menyampaikan komentar Anda di 081212349912. Saya mau menyapa yang juga sudah bergabung ya, menyampaikan opininya, seperti ada Ibu Maharani di Bekasi. Selamat sore Ibu Maharani. Ini yang bilang katanya lagi mendengarkan via streaming ya. Selamat sore untuk Ibu Maharani. Dan yang bergabung ada Ibu Tati di Ragunan juga. Bagaimana kabarnya Bu Tati?
Silakan boleh berbagi opini ya di sore hari ini. Nanti kan saya bacakan yang sudah bergabung ya via WhatsApp. Namun kita akan break terlebih dahulu dan tetap bersama kami di Lintas Jakarta Sore.